anak saya yang cuma satu-satunya sebentar lagi lulus SMA. Dia mau masuk perguruan tinggi. Saya merasa nggak siap buat biayanya. Usaha kicimpring saya makin sepi. Kalau keadaan ini nggak berubah, mungkin bakal tutup. Cuma anak kamu yang kamu pikirkan. Bukan cuma itu. Orang-orang yang selama ini ikut kerja ke saya juga jadi pikiran saya. Stok kicimpring masih banyak? Masih. Makin kurang lakunya? Iya. Yang stabil mah kerupuk. Stok kicimpring di pasar masih banyak, makin lambat habisnya. Orang-orang udah nggak suka sama kicimpring. Mungkin bosan. Saya udah lama gak bantuin Ujang ngurusin kicimpring Kang Mus. Bisnis kicimpring Kang Mus udah nggak bagus, udah makin sepi. Saya ngerasa jadi beban, gak enak. Makanya saya mundur. Biarpun Kang Mus bilang, kalau belum ada kerjaan baru mah, gak apa-apa, kamu di sini dulu. Sekarang kamu kerja apa? Saya sempat jadi keamanan di proyek perumahan bersubsidi, tapi proyeknya nggak jalan. Saya mundur juga dari situ. Di mana? Di Mang Uu. Oke, saya ke sana. Ujang OTW ke sini? Janjian sama Ujang. Iya. Mau balik kerja ngurus kicimpring Kang Mus? Belum tahu. Atau kepikiran buat balik lagi ke terminal? Kak, iya Kang. Besok produksi dikurangi 50%. Penjualan sepi? Iya. Kalau produksi dikurangi, berarti karyawan dikurangi juga. Jangan. Jangan sampai ada yang nganggur. Digilir aja. Tapi kalau ada yang bisa dapat kerjaan lain, boleh pindah. Iya, Kang. Kenapa? Kalau penjualan menurun terus, saya takut. Takut usaha kicimpring saya tutup. Iya. Kalau usaha kicimpring akan tutup, bukan cuma saya aja yang hilang pekerjaan. Yang lain juga. Iya. Kalau nggak kerja di sini, nanti saya kerja di mana? Sekarang cari kerjaan susah. Mau usaha, nggak tahu mau usaha apa. Kalau tahu juga, belum tentu modalnya ada. Doain aja. Supaya saya ada modal. Supaya usaha kicimpring saya nggak tutup. Amin. Apa kabar, Mus? Baik. Jangan berbohong. Kamu seperti punya masalah. Cuma masalah kecil. HP anak saya hilang. Itu masalah yang nggak perlu saya tahu. Ada masalah lain yang sampai bikin kamu gelisah. Saya tidak akan bisa memberikan jalan keluar. Tapi saya mau dengar. Saya
paling susah untuk diajak berpikir. Saya cuma bisa berkelahi. Itu juga dulu, sebelum tangan saya dipatahkan oleh Kang Bahar. Anak saya yang cuma satu-satunya sebentar lagi lulus SMA. Dia mau masuk perguruan tinggi. Saya merasa nggak siap buat biayanya. Usaha kicimpring saya makin sepi. Kalau keadaan ini nggak berubah, mungkin bakal tutup. Cuma anak kamu yang kamu pikirkan. Bukan cuma itu. Orang-orang yang selama ini ikut kerja ke saya juga jadi pikiran saya. Kalau usaha saya tutup, mereka bakal kehilangan pekerjaan. Terus mau apa kamu kesini? Saya nggak tahu. Tahu-tahu saya kesini. Akang sendiri mau apa kesini? Saya dari Garut. Seperti biasa berziarah dan membersihkan makam Kang Bahar. Mencabut rumput-rumput yang tumbuh, memungut daun-daun yang jatuh. Sebelum kembali ke Jakarta, saya ingin sekali mampir ke sini. Meskipun cuma sekedip mata. Gak tahu untuk apa. Mungkin saya rindu. Kang Ujang. Saya mau ngambil uang kecimpring, seadanya aja, berapa aja nggak apa-apa. Maaf Kang Ujang, nggak ada. Apanya yang nggak ada? Hasil penjualannya. Belum laku sama sekali. Maaf Kang Ujang, iya. Gimana? Tagihan. Iya. 1 juta kurang. 1 juta kurang. Mana cukup buat beli HP baru dan raket badminton. Ya gimana tuh Kang? Penjualan kicimpring sepi. Ada tugas lagi buat saya. Ada. Apa? Duduk di situ sampai saya bilang kamu boleh pulang. Iya Kang. Uang yang Bapak punya cuma bisa buat beli HP Xiaomi. Kamu mau syukur, nggak mau terserah. Kebutuhan kamu bukan cuma buat HP baru. Setiap hari kamu butuh ongkos buat sekolah, buat jajan, buat kebutuhan lain yang suka tiba-tiba ada. Buat ini, buat itu. Yang lebih penting lagi, sebentar lagi kamu masuk universitas. Butuh biaya besar. Sampai hari ini Bapak belum tahu Bapak sanggup apa enggak. Kalau kamu nggak bisa prihatin, nggak bisa ngerti keadaan Bapak, itu artinya kamu nggak kasihan sama Bapak.